Panduan cara pengecekan mobil diesel ini bertujuan supaya apabila teman-teman membeli mobil bekas diesel tahun lama tidak banyak biaya untuk perbaikan, sehingga uang tetap hemat ya. Jadi jangan sampai salah dalam memilih mobil diesel. Sebagai contoh, ini mesin 2KD yang dipakai oleh Innova, HS, Fortuner, dan Hilux. Sama nanti seperti Panther atau Pajero dan beberapa mobil diesel lainnya seperti itu ya. Secara umum untuk di bodi sama ya, antara contoh ini Innova diesel tahun lama sama bensin sama lah, cat semua itu. Kalau tahun 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2008 bahkan 2009, 10 jarang ya yang masih mulus. Pasti ada sepet-sepet, itu wajar, nggak apa-apa, itu minor lah, wajar, itu murah, wajar ya. Yang penting bodi masih utuh, semua kelengkapan ada, kayak contoh di dalam ya, itu tadi dari sisi luar, bodi dalam semua dicek masih lengkap apa enggak. Terus kayak kisi-kisi AC seperti itu ya, lampu, jok, hal-hal yang detail-detail lah, simpel-simpel, kayak kaca, power window masih berfungsi enggak, AC dingin apa enggak, seperti itu ya. Itu yang pengecekan wajar lah antara mobil bensin sama diesel sama ya. Jadi di sini saya fokuskan ke mesin saja karena mesinnya diesel sama transmisi. Ini kebetulan Matic. Saya telah membuat untuk video sebelumnya inspeksi Matic yang bagus seperti apa. Ditonton saja, ada di video saya sebelumnya khusus untuk Matic. Untuk manual sangat mudah, itu hanya ngecek kampas kopling ya. Kalau udah tinggi berarti kampasnya udah mau habis, terus harus di test drive itu sambil jalan, dia meraung atau enggak, atau masih tenaganya masih oke apa enggak, itu harus tes jalan ya. Untuk yang transmisi manual itu gampang lah. Yang penting fokus terbesar, kalau Matic ini kalau sampai rusak salah beli mahal, tapi kalau manual murah, itu ganti kampas kopling sekitar 1-2,5 juta selesai. Tapi kalau ini bisa 30-40 juta ya. Ini hati-hati, lihat video saya sebelumnya. Sekarang kembali ke mesin. Untuk kaki-kaki sama bensin, panduan pengecekannya sama mobil solar sama bensin. Sekarang fokus ke mesin. Pastikan tidak ada kebocoran di atas. Terus dari turbo nggak ada kebocoran, sama ini ya, jalur oli juga nggak ada bocoran. Terus kalau kotor wajar, berarti kotor. Silinder head nggak ada kebocoran. Terus bawah ngolong ya, ngolong dari sini tuh wajib. Silahkan dikolong, dicek semua ada rembes oli apa enggak, itu penting, rembes oli. Terus kalau ada rembes atau netes, cari unit lain saja, karena itu perbaikannya harus bongkar mesin dan ganti packing, ribet lah, nanti merembet, cari yang unit lain, diesel yang lain. Tapi kalau itu udah aman, tapi kalau cuma hanya rembes belum netes dikit, nggak apa-apa, itu bisa direkomendasikan kalau hanya rembes dan nggak netes. Tapi kalau sudah banyak, cari yang lain saja unitnya. Terus mesin oke, hanya rembes sedikit nggak masalah. Turbo oke. Terus ini, kalau ini diganti ya nanti, fan bell sama timing bell diganti saja kalau memang pemilik pertama belum paham kapan penggantiannya. Tapi kalau ada service recordnya nggak perlu. Tapi kalau tidak jelas, ganti. Ini murah, fan bell sekitar 200.000, ini sekitar 400-600.000. Itu aja paling yang wajib diganti ya, supaya aman. Selanjutnya pengecekan dari sisi ini ya, suplai pump ada bocor apa enggak, dicek nanti suplai pump. Terus jalur-jalurnya sampai ke sini ya. Ini murah, nanti kalau seandainya ada rembes sedikit nggak apa-apa, wajar. Terus yang paling penting itu cek kompresi ya, cek kompresi dari sini, dieselnya masih bagus apa enggak, kompresinya masih bagus apa enggak. Bentar saya hidupkan ya.
Kalau interior sama mobil bensin sama lah, nggak ada beda. Ini aman ya, nggak ada uap oli atau asap putih atau asap hitam. Ini aman sekali dari dipstick. Terus dari pengisian, nah ini aman ya. Kalau oli muncrat dikit-dikit itu wajar, yang penting jangan ada asap hitam atau putih yang banyak, menandakan dieselnya masih sehat. Itu cara mudahnya. Selanjutnya test drive. Coba jalan bagaimana tenaganya kalau matic, sambil dicek maticnya, akselerasi tenaganya kalau manual sambil dites couplingnya. Paling itu saja, sangat mudah. Mobil diesel nggak rumit ya. Kalau yang oli-oli seperti ini diganti lah, kayak oli mesin. Kalau matic ganti oli matic, ganti-ganti saja. Itu gampang, itu murah. Yang penting dieselnya tidak ngobos, terus tidak banyak yang bocor. Kalau maticnya normal, kalau kampas kopling masih tebal. Tapi kalau tipis, kondisinya semua bagus, ambil saja, itu murah ganti kampas kopling ya. 1 hari selesai, 1-2 hari selesai. Murah 1-2 juta. Nanti lama itu, kerusakannya lama lagi. Aus ya. Turbo ya, turbo yang penting ini dicek jangan ada kebocoran. Terus untuk ngetes kompresi memang harus di scan ya. Kalau nggak ada scan, selama nggak ada bocor, terus nggak ada suara aneh-aneh, mesin nggak ada suara yang aneh, halus-halus saja, saya rasa layak beli ya, layak dibeli dan worth it ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli barang bekas atau TT, tukar tambah dari yang bensin ke solar, cari yang unit seperti ini ya. Contoh, ini contoh, suaranya normal, halus, nggak ada getaran yang aneh, turbonya bagus, kompresinya bagus, tidak ngobos. Kalau dari segi bodi, interior, kaki-kaki sama lah dengan mobil bensin, jadi nggak perlu dicek lagi ya, karena mobil biasa lah ini seperti ini. Oke, sekian informasi bagaimana pengecekan mobil diesel. Terus radiator ya, untuk radiator dicek juga, ini lupa saya, dicek jangan sampai ada yang bocor. Nanti ngolong ke bawah sini ya, kolong dicek ada yang bocor enggak. Seandainya pun bocor, ini murah kok, diganti 1.200.000 radiatornya, murah ini lama. Seandainya pun ini bocor nggak apa-apa, ambil aja unitnya, ini murah. Yang penting jangan sampai kompresinya yang bocor atau ngobos, itu biayanya mahal ya, seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.